Baik. Secara umum, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau istri kita melakukan kesalahan, maka kita tempuh dengan 3 metode. Pertama, mau'izah, beri nasihat. Yang kedua, menghajar, memboikot. Yang ketiga, memukul dengan pukulan yang tidak membuat bekas. Kata Nabi SAW, "Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira." Kata Allah, dan para wanita yang kalian takut pembangkangannya keluar dari jalan yang lurus, fa'idhuhunna, maka nasihati mereka. Kalau sudah nasihati, wahjuruhunna, nasihat tidak mempan, maka boikotlah di tempat tidur. Tidak mempan lagi, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak memberi bekas. Kalau mereka taat, maka jangan cari gara-gara lain lagi. Sudah taat, selesai, kembali lagi dengan seperti semula. Hati-hatilah, innallaha kana 'aliyan kabira, sungguhnya Allah Maha tinggi dan Allah Maha besar. Jangan sampai kalau istri sudah baik, kalian zalim terhadap istri. Intinya, ini 3 metode yang Allah ajarkan kepada kita. Yang pertama, kalau ada istri bermasalah, fa'idhuhunna, nasihati. Seperti tadi Nabi SAW, ya Hafsah, ittaqillah. Wahai Hafsah, bertakwalah kepada Allah. Nabi datang ke Hafsah, nasihati Hafsah. Ya. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu kepada Sofia, Nabi sebut tentang Sofia, maka Aisyah berkata, "Innaha hasbuki min Sofia, innaha qasirah." Cukuplah engkau ya Rasulullah daripada Sofia. Sofia pendek. Kesalahan. Aisyah cerita sama kita, Aisyah pernah ngomong demikian, maka Nabi marah, Nabi nasihati. Kata Nabi SAW, "Laqad qulti kalimatan, law muzijat mima'il bahr lamazajathu." Wahai Aisyah, sungguh kau telah mengucapkan satu kalimat yang sangat kotor, kalau dicampur dengan lautan akan merubah lautan tersebut. Ya, karena tatkala terjadi kecemburuan, Aisyah sudah bablas sehingga menggibahi siapa? Sofia. Maka saat itu Rasulullah harus menegur. Maka nasihat itu penting. Rasulullah menasihati. Nah, kita kalau istri kita punya salah, sama kalau suami salah, maka istri nasihati suami, suami nasihati istri. Tapi ada adab-adab yang harus kita perhatikan tatkala kita menasihati. Yang pertama, ingat, kita nasihati istri kita supaya dia menjadi baik. Bukan kita dalam rangka membuat sakit hati dia. Bukan kita dalam rangka membalaskan dendam kita, ya. Tapi kita ingin dia baik, maka tatkala niat kita agar dia baik, kita nasihati dengan baik. Karena kita menasihati dia menjalankan perintah Allah, fa'idhuhunna, berilah nasihat kepada mereka. Ingat, semua perbuatan yang kita lakukan karena Allah berkah insyaallah. Jadi waktu antum menasihati istri, niat karena Allah, saya nasihati dia karena Allah, perintah Allah, Allah yang suruh. Bukan kita ingin nghabisi dia, kamu yang salah, kamu gini-gini nih, 1 A B C D sampai Z kita sebutin semuanya. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita agar dia berubah menjadi baik. Oleh karenanya kalau kita ingin dia baik, jangan nasihati dia di depan umum. Jangan nasihati di depan teman-temannya. Ya, karena kalau kita marah di depan teman-temannya, dia sangat hancur hatinya. Selama ini suaminya yang dia bangga-banggakan, ternyata ngomeli dia di depan teman-temannya. Bayangkan kalau suami istri ribut di hadapan banyak orang. Ya, saya pernah lihat sendiri, suami istri ribut, kemudian dia lempar istrinya pakai aqua. Masya Allah. Bagaimana kalau istrinya tangkap kemudian dibalas, kan bahaya. Tapi itu perkara yang memalukan, semua orang lihat. Ya, jangan gitu. Kita ini mau, istri kita mau baik. Ya. Kita bukan mau ribut, mau perang, enggak. Kita ingin istri kita baik. Maka kita nasihati dengan cara yang lembut. Terus berusaha kita tidak nasihati tatkala sedang marah. Karena kalau kita sedang marah, susah kita menyusun kata-kata, tujuan kita bisa hilang. Kita akhirnya dikuasai oleh setan, inginnya kita hanya sekedar melampiaskan. Tunggu, tenang dulu. Tenang, dia ngomel-ngomel, kita ngomel-ngomel, tenang dulu, sudah pikiran dingin, baru kita ngobrol sama dia. Sampaikan kepada dia dengan nasihat yang baik. Kemudian jangan kita ribut sama istri kita di hadapan anak-anak. Kasihan anak-anak, anak punya hak ya untuk tidak melihat kedua orang tuanya bertengkar. Anak-anak membanggakan bapaknya, lihat papa saya, lihat mama saya. Ternyata dia lihat papanya ngamuk-ngamuk sama mamanya. Maka bagaimana hatinya tidak hancur? Kita merusak psikologi anak-anak kita. Demikian juga dia bangga sama papanya. Tahu-tahu dia lihat ibunya pegang kera bapaknya begini. Masya Allah. Dan itu terjadi. Sampai ada kasus saya hadapi, seorang wanita, ya, dia kurang ajar sama suaminya. Ternyata setelah diselidiki, ibunya juga dulu begitu. Dia terbiasa melihat ibunya kasar sama bapaknya, sehingga dia kasar sama suaminya sebagai suatu hal yang biasa. Kenapa? Dia pelajari akhlak dari ibunya.
Maka kita kalau lagi marah jangan di depan anak-anak. Usahakan anak tetap bangga sama kita, sama bapaknya, sama ibunya. Maka jangan kemudian kita ribut-ribut di hadapan anak kita. Jadi nasihati dengan cara yang baik, tujuan kita agar dia menjadi baik. Maka pilih kata-kata yang baik tatkala sedang tenang. Kalau perlu kita belikan hadiah, terus kita belikan emas. Mami, kemarin mami itu salah. Sini jarinya. Masya Allah. Insya Allah dia dengar ya. Kalau belum dengar lagi, mami kemarin salah. Kalau ya kita berusaha cari hati apa. Sudahlah, kalau istri kita baik kan kita yang bahagia. Ya, kita ini saya sampai ada beberapa orang ribut datang ke rumah bolak-balik. Saya bilang, kamu ini kalian berdua ini niatnya mau hidup tenang apa mau hidup ribut? Kini hidup masih panjang, ente tiap hari begini menderita. Sudah pikir gimana caranya supaya bisa baik? Mau menang-menangan, dia yang salah. Sampai kapan mau begitu? Istri harus ngaku salah, suami harus ngaku salah. Istrinya bilang suamiku yang salah, suaminya bilang istriku yang salah. Masa ribut. Ente ini bukan solusi. Terus kalau istri salah terus kenapa? Kalau suami salah terus kenapa? Apakah selesai masalah? Enggak juga. Dendam. Mulai cari-cari masalah yang lalu dan yang lainnya. Kita ingin istri kita jadi lebih baik, ingin suami kita lebih baik, maka diskusi dengan cara yang baik, nasihati dengan cara yang baik. Kata Allah, wahjuruhun. Kalau ternyata istri tidak baik juga, maka boikot. Fil madhaji, boikot di tempat tidur. Caranya bagaimana? Kata para ulama, kalau istrinya lagi tidur sama suaminya, istrinya menghadap ke utara, suaminya menghadap ke barat. Jangan lihat dia. Kalau istrinya kepalanya di utara, suaminya pantatnya yang di utara. Seperti itu. Jadi diboikot. Istrinya sudah rapi-rapi berhias, datang melayani suaminya, suaminya cuek. Itu buat istri sakit hati. Berharap agar dia sadar. Tetapi terus terang metode ini di zaman sekarang tidak bermanfaat. Ya, apalagi kalau seorang suami istrinya cuma satu ya. Dia gitu kan istrinya cuek aja. Emang gue pikirin. Akhirnya dia yang gelisah. Akhirnya dia yang diboikot sama istrinya. Tapi itu metode bermanfaat kalau seorang berpoligami. Pasti istrinya berubah. Tapi intinya boikot berbagai macam metode. Di antaranya metodenya seperti demikian. Di antaranya tidak diajak ngomong, tidak dia dicuekin. Kalau salam tidak dijawab, ya boleh. Suami memboikot apa? Istrinya. Ingat sekali lagi kalau ingin berkah niatkan karena apa? Allah. Kita bukan dendam. Kita ingin istri kita lebih baik. Adapun kita ingin dia sakit hati, sebagaimana seorang istri ingin suaminya sakit hati. Saya kemarin ditanya, Ustadz, istri saya kalau marah dia masuk di rumah putar musik keras-keras, bikin saya jengkel. Dia tahu saya nggak suka musik. Dia bikin suaminya apa? Jengkel. Subhanallah. Dia ingin suaminya menderita. Dia lakukan sesuatu yang dibenci oleh suaminya. Apakah itu rumah tangga yang baik? Kita memboikot bukan untuk menyakitkan. Ya. Suaminya jengkel juga depan istrinya, telepon cewek-ceweknya. Gimana lu? Biar istrinya sakit. Ya kita mau hidup rumah tangga bukan begitu. Kau ingin membuat istrimu mati atau ingin istrimu baik? Ya, maka jangan. Sebagian orang tatkala sudah emosi dia ingin istrinya sakit hati. Jangan. Kita ingin istri kita. Ini istri kita ini ibunya anak-anak. Kalau kita sakit dia yang rawat. Subhanallah. Ya, kalau kita lagi susah dia yang nemani. Ingat kebaikan-kebaikannya. Ya, jangan tatkala emosi saat kemudian kita seakan-akan keburukannya melupakan segala kebaikannya selama ini. Laki-laki jangan sampai seperti itu. Ya. Kalau antum laki-laki jangan sampai seperti itu. Ingat, begitu antum lagi emosi, ingat kebaikan-kebaikan. Saya demam yang kompres istri saya. Ya. Saya sakit yang pijit apa istri saya. Ya. Dan yang lain-lainnya. Ibunya anak-anak, susahnya. Sehingga saya hanya taruh benih, dia yang mengandung, dia yang susah, dan seterusnya. Ini metode kedua, boikot kalau berhasil lakukan. Yang ketiga, mukul. Mukul tapi kata Nabi, darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menimbulkan apa? Bekas. Bukan pukulan tampar sehingga ada cap di sebelah kanan, ada cap sebelah kiri, terkadang cap di jidat, enggak. Kemudian kita pukul kayak kita mau berkelahi, wah. Jangan. Ini istri wanita penuh ya, mudah retak ya. Perasaannya sangat baper ya. Jangan kita pukul. Kalau pukul yang wajar, bagian anggota tubuhnya yang tidak menimbulkan sakit, jangan pukul di tulang rusuknya ya. Jangan di pantatnya misalnya, oke lah, di pahanya oke lah ya. Nah, kalau bisa cukup hanya dengan menekan sudah cukup.